Kalau Rahayu, kalau menurut Bano, sisi pandang buat generasi penerus kita Mbak yang udah ini Mbak, waktu Saresean tadi acaranya nutup suro gitu Mbak, kedepannya buat generasi muda. Matur nuwun kata-kata yang sama rawon ini, selain kita meskipun Gusti ingkang Maha Agung, kita saged pinanggihan wonten ing akhir swara niki, kula merasa bahagia dengan perkumpulan kanca-kanca niki sing dereng tepang saged pinepangan, ingkang dereng tepang yang tepang nggih sami nunjukkan kerukunan. Mugi-mugi ing ngajengipun lestarian niku saged diterusaken kalian derek ingkang enam-enam niki ampun sampai ninggalkan budaya Jawa. Amargi kita yo urip ing Jawa, sing dienggo bumi Jawa, sing dipangan bumi Jawa. Monggo-monggo dilestariaken leluhur kita ingkang sampun niki ampun sampai dipun tinggalaken. Mugi-mugi pikantuk dukanipun para leluhur Nusantara, terutama yang satu Kepala Norogenggong lan Danang Garga Bumi Kumaradeso ingkang nggonggongi Ibu Kumaraja niki tansah kersa maringi rahayu ategaken saking sadaya budaya aturaken rezeki kula kesehatan kula sadaya katang kang enten griya lan ketinggalan griya saged sami wilujeng rahayu sak laminipun ampun alam menapa yang saged aturaken menika lestari Jawa lan lestari leluhur Nusantara saged langgeng sak laminipun. Matur nuwun. Matur nuwun. Ayo. 2, 1. Ya, selamat malam, Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu. Rahayu, pamujian. Baiklah, dulur-dulur yang kami cintai di seluruh Nusantara yang kita banggakan. Selamat bertemu lagi dengan Kindolit yang malam ini mencoba membahas tentang hubungan antara suasana dan pengaruh sugesti yang terjadi secara alamiah di dalam sebuah interaksi sesama manusia. Kawan, dalam hal ini kita sering bertemu dengan banyak sebuah kejadian, dan kejadian-kejadian itu seringkali membuat kita merasakan suasana bahagia, juga kadang suasananya itu membuat kita itu merasa harus bertanya apa yang membuat kita itu terkesan, kemudian apa yang membuat kita itu kagum, bahkan mungkin saja suasana itu menyebabkan kita tegang, bahkan kita kadang dibawa oleh suasana yang juga semakin gelisah, dan pada ujungnya mungkin suasana itu semakin tidak menentu waktu kita merasakan keadaan yang terjadi dalam situasi di mana kita semua sedang berada. Oke, baiklah. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena suasana-suasana itu tanpa kita sadari telah membentuk pengaruh dalam diri kita di dalam menjalani situasi dan keadaan saat itu. Nah, itulah yang pada akhirnya akan membentuk sugesti secara alamiah di dalam perasaan dan pikiran kita. Kita seringkali berada pada suasana yang bahagia ketika suasana di sekitar kita mempengaruhi kita dalam situasi yang membahagiakan pula. Contoh saat ini saya bertemu dengan Mbah No, bertemu dengan kawan saya Tulus yang kebetulan memang ya sama-sama dalam keadaan yang memang seiring di dalam apa itu kebersamaan, melakukan aktivitas budaya. Ini suasananya otomatis terbentuk suasana budaya yang sejalan, ya. Nah, apa yang terjadi dalam suasana itu? Dalam suasana itu pasti kita menemukan kecocokan, sebuah hubungan inner yang kita rasakan adalah sebuah perselarasan yang begitu pas.
Dan suasana yang pas itu sebenarnya tanpa sadar telah mensugesti perasaan kita, kemudian membentuk suasana hati kita, juga semangat-semangat kita yang mungkin tidak kita sadari. Dan kita merasa ya begitu senang. Saat kita bertemu teman, kita juga merasa bahwa kita ada semangat baru, ya. Atau mungkin dengan interaksi-interaksi yang terjadi itu membentuk suasana bahwa kita semakin termotivasi. Dengan banyak teman, maka banyak teman itu telah menjadi suasana yang mensugesti kita semua dalam lebih bersemangat. Ya, itu mungkin suasana tertentu, ya. Dan suasana tertentu itu akan berbeda pengaruhnya ketika dalam suasana yang lain. Ya, contohnya ketika kita berada di suasana stasiun atau terminal yang kotor, kemudian kita duduk sendirian, sebenarnya tanpa sadar kita juga tersugesti oleh suasana itu. Dan mungkin kita akan sedikit galau atau merasa jemu begitu ya. Karena apa? Karena tidak ada objek-objek yang bisa kita lihat, yang bisa menghibur diri kita. Bahkan mungkin kita akan semakin dibikin gelisah dengan banyaknya nyamuk di stasiun. Itu suasana di stasiun yang mensugesti. Berbeda kan dengan saat kita bertemu teman kita. Itu suasana yang semua suasana itu nantinya akan mensugesti kita. Ya kan? Coba kamu perhatikan lagi hidup kita. Ketika kita berada dalam kesendirian, coba rasakan. Lalu ketika kita berada di tengah-tengah banyak teman atau orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, pasti suasananya berbeda kan? Nah, itu dia suasana. Dan setiap suasana kamu harus memahami bahwa itu sudah mensugesti kita. Ada suasana yang lain yang lebih unik. Misalkan kita hadir dalam suasana menonton sebuah opera mini di dalam sebuah display ruangan yang begitu tertata, pencahayaan yang begitu indah, dan seni yang ditampilkannya begitu mengagumkan dengan paparan background yang mungkin itu sangat asik ya. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya saat kejadian itu terjadi, sebenarnya kita sebagai penonton dan apa yang ditampilkan di dalam opera mini itu sama-sama memberi kekuatan bahwa kita dalam satu suasana, satu sugesti yang sama. Mereka menyajikan dan kita menonton. Itulah interaksi dalam bentuk sugesti-sugesti yang alamiah, ya. Lain lagi ketika kita berada di suatu tempat yang mungkin terasa tempat itu sangat tua, sebuah rumah kosong yang mungkin tidak teratur, bahkan pintunya rusak, penuh sarang laba-laba, kemudian juga di dalamnya begitu debu dan sebagainya. Ruang-ruang yang pengap. Coba bayangkan, Anda berjalan dalam pintu sebuah rumah yang begitu besar tanpa penghuni, dan di sana sini tidak tertata, bahkan kotor, tikus berlarian ke sana kemari, suasana sepi, angin yang keluar dari dalam rumah begitu pengap. Apa yang kamu rasakan? Dan saat Anda merasakan, sebenarnya saat itu suasana rumah itu sedang mensugesti Anda secara alamiah. Pahami setiap kejadian-kejadian yang selalu merubah perasaan-perasaan kita, rasa-rasa kita, juga pengaruh apa yang muncul di dalam hati dan perasaan kita tentang suasana yang saat itu sudah menguasai diri kita. Itulah sugesti alamiah. Lalu belum lagi yang lebih berat lagi, lebih tegang lagi ketika suatu tempat yang belum kita hadiri itu telah tertanam di dalam pikiran kita
tentang cerita-cerita yang menakutkan. Ya, mungkin saja itu tempat pemakaman tua atau sebuah hutan yang diceritakan begitu angker, kemudian begitu banyak misteri-misteri yang sangat menakutkan. Wah, kalau hal itu sudah terlebih dahulu tertanam di dalam pikiran kita, lalu kita mengunjungi tempat itu sendirian, ya, apa yang kita rasakan? Mungkin kita ketakutan, dan lebih jauh lagi, mungkin kita akan kehilangan kontrol di dalam menahan diri untuk menahan tidak takut, gitu. Tidak gelisah. Bahkan pada kejadian orang-orang tertentu untuk menahan sebuah rasa-rasa ketakutan itu pada titik terakhir, orang itu mungkin akan mengalami sebuah depresi yang shock. Bahkan ketika ada suara sedikit yang terdengar, orang itu mungkin saja bisa mengalami pingsan, ya, karena tidak sanggup lagi menahan rasa takut yang begitu menekan di dalam pikirannya, juga perasaan hatinya yang sudah terbentuk karena tersugesti begitu kuat sebelumnya. Nah, unik bukan? Oke. Bahwa ya beginilah kawan. Nah, itu tadi acara sarasian itu pandangan Kindolit gimana? Sarasian tadi kita kan acara tutup suro, di sini pandangan spiritualnya gimana, terus uniknya ke depannya. Nah, gitu. Iya, untuk generasi-generasi Gini kawan penerus ya, kita. setiap kita punya karakter masing-masing, dan itu semua pasti membawa warna sendiri. Ya, otomatis kita semua adalah satu rasa, kemudian satu semangat bahwa kita memang adalah satu saudara. Jadi kalau bertemu saudara, mungkin semua orang akan merasakan perasaan apa yang terjadi. Mungkin kita lebih akrab, ya, kita lebih enak untuk berbicara. Bahkan mungkin kita juga bisa menikmati suasana saat itu. Dan sekali lagi bahwa setiap suasana yang kita lalui di kehidupan ini selalu memberikan sugesti kepada kita tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam perjalanan ini. Baiklah kawan, sampai di sini kelak kita akan bertemu lagi dengan Kindolit dalam suasana yang lebih berbeda. Rahayu, 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 Sagung